ini sama-sama yang belajar, yang menyampaikan ini murid dari Abu Ya juga, murid dari Abu Ya tadi. Berarti saya dengan pelajar sekalian sama-sama menemui guru. Saya ini dengan Abu Ya ini alhamdulillah berarti sama guru kita bersama dan sama-sama di Aceh. Di Aceh dengan kamar saja tidak jauh, tahu dengan Selambalado aja dengan Abu Ya. Alhamdulillah, saya sudah berikan sedikit. Jangan yang saya sampaikan ini nanti bukan saya itu untuk memberikan yang saya sampaikan itu cuma kejadian yang pernah disampaikan oleh Abu Ya. Dan apa yang disampaikan guru kita yang belajar dulu di Aceh. Di sini para pelajar sekalian. Langsung saja kita tidak banyak karena banyak yang selawat dan salam puji syukur kita diboncengkan kepada orang-orang yang telah di belakang tadi yang penyampaian sudah banyak. Langsung saja malam yang berbahagia ini saya tidak akan memberikan nasihat. Saya pertama akan memberikan sekelumit cerita kami dengan Abu Ya. Nah, insya Allah dengan rahmat Allah dan selawat kepada Rasulullah sudah kita jelaskan juga dengan insya Allah dan puji syukur semuanya. Pertama Abu Ya Darwis kita muliakan guru kita bersama. Kenapa? Untuk keberhasilan anak-anak, untuk keberhasilan pelajar taat dan patuh kepada guru. Sami'na wa ata'in wa sami'na wa ata'na. Nah, kita ini yang banyak sami'na wa asaina. Untuk keberhasilan bisa menuntut ilmu itu berkah. Ilmu paling banyak sekarang ini. Al-ilmu katsir wal barakatul katsir. Ilmu itu banyak, tetapi keberkatan yang sedikit. Nah, kita diambil. Kita nggak usah yang banyak-banyak, tetapi yang sedikit yang diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahun 91 saya ini berada di Palari. Awal pertama bikin pondok pesantren berangkat dari Aceh. Karena Abu Ya tidak bisa pulang ke kampung kalau tidak bikin pesantren. Dibilang Walid almarhum. Diberikan juga Fatihah kepada kita bersama Walid Al-Fatihah. Di sini kami di tahun 91 sekitar 32 tahun, 33. Sekitar itu saya itu berada di Palari. Kalian para santriwati yang cantik-cantik ini belum ada lahir. Karena ini belum ada yang umur 35 tahun. Nah, berarti belum ada. Nah, kami itu sudah berada di Palari. Saya masih belajar di Tanah Merah. Rupanya kemana Abu Ya ini saya ini susah ikut. Oleh pimpinan pondok, kamu ikut Abu Ya ke Padang. Nah, anggapan kami itu ada 9 orang Aceh, orang Palembang 1. Tahun itu malam itu dibuka di Palari dengan apa? Dengan menunjukkan semangat untuk berjuang, untuk memberikan rencana semangat kepada masyarakat dan untuk memberikan supaya masyarakat tahu dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki dari Aceh. Pokoknya ada juga balasan yang rintangan yang besar.
Pagi-pagi, udah malam itu udah buka. Pagi-pagi dimainkan oleh pimpinan pondok itu hari. Tengku, ada tamu datang. 2 mobil. Kawan kamu dibilang dengan saya. Saya perhatikan. Dan saya mandi dulu. Nah, masih mandi. Oh jangan dulu, walaupun mandi cuma dulu sedikit. Rupanya saya perhatikan ada polisi udah 1 mobil pakai senjata. Jangan lupa, saya mandi dulu. Udah mandi, pakai pakaian. Siapa ketua rombongan? Tengku Palembang, siapa yang berani? Maka kami waktu saat itu ditanya, siapa yang bicara semalam? Ya, saya. Nah, bicara untuk tentang masalah pondok pesantren. Dengan demikian kamu tidak ada izin, tidak ada. Kami semua Pak udah izin dengan kepala desa. Udah KTP saya sudah anggota saya kasihkan semua. Pokoknya tidak tahu, kami mendapat laporan dari Polres. Kapolsek udah juga, udah ketolongan katanya. Dia nggak tahu kejadian begini. Yang Kapolseknya belum tahu, Kapolseknya belum tahu, Polres sudah tahu. Ini sudah. Maka kami dipanggil ke Kapolsek. Udah Kapolsek, udah dipanggil Kapolres. Nah, udah sampai ke Kapolres, masyarakat Palari itu berapa mobil datang ke tempat kita, nangis. Kamu udah dipukul dengan bahasa Padang, kami itu susah juga nggak ngerti, tinggal nggak aja, ya aja, tapi nggak ngerti. Dia terpaksa. Nah, maka kami itu masuk penjara dalam 4 hari atau 3 hari itu. Masuk di penjara di Kapolsek, Kapolres, dan baru selesai. Nah, pulang dari situlah saya ini orang yang paling berat, yang kawan Abu ya, yang paling susah untuk banyak pertanyaan. Karena kenapa? Saya itu banyak diberikan semangat oleh Abu ya. Kamu pertahankan aja. Semuanya saya. Tapi itu banyak juga saya kesalahan. Kesalahan saya itu banyak bawa rincong Aceh. Siapa yang ada Pak? Kamu masih ada? Bawa rincong Aceh itu 16 meter. Yang besar. Itu kalau ketahuan oleh polisi dan itu masuk penjara. Tapi alhamdulillah dengan doa masyarakat kita untuk diberikan doa Allah, berikan selamat orang Palembang itu. Alhamdulillah kita selamat. Nah, sudah selamat, maka di sana lah, disitulah kami dengan Abu ini mulai berjuang untuk menahankan Darul Ulum. Maka dengan demikian, kalau tangis dan macamnya itu paling banyak. Pertahanan rasanya Abu yang nggak bisa bertahan. Tapi alhamdulillah pada hari bisa terbangun. Dibangun udah mulai maju, udah bagus, udah berapa kali hampir saya itu setiap tahun datang. Hampir setiap tahun. Setiap masih di Aceh dapat tugas ya untuk bikin mengantarkan makalah ke Abu ya untuk diambil ke Aceh. Saya ada tugas untuk di Padang saya. Sering terus saya ini masuk ke Aceh, ke Padang ini sering kali dapat tugas untuk ketemu dengan Nabi. Tapi rencana saya kemarin itu saya itu mau ngelawan Abuja, nggak akan pulang-pulang ke Semeru, nggak akan pulang-pulang ke Palembang, akan menjadi orang Padang. Pokoknya Allah tidak mengizinkan, Allah tidak memberikan jalan untuk tinggal di Padang. Walaupun sebegitu dekatnya saya dengan Padang, takdir Allah mau balik ke Palembang.
kemarin itu udah Abu ya, kalau saya tinggal di Padang, ada orang Padang, saya mau apa? Saya tanya, wah nggak tahu padamu ya kali. Kamu kalau kamu mau dengan orang Padang, kamu bisa tinggal. Rupanya saya itu pulang, di Abuya langsung datang Semendok. Datang Abuya ikut juga. Saya pulang ke kampung, disuruhnya Abuya diminta saya itu untuk tinggal di Padang. Saya ini gembira betul untuk tinggal di Padang. Rupanya tidak diizinkan orang tua. Jangan dibilang orang tua saya tidak izin, malah diminta oleh wali untuk tinggal di Aceh. Enggak juga diizinkan. Kemudian dengan ada demikian, wali karam almarhum itu berbeda. Kamu tidak bisa pulang kalau tidak bikin pondok pesantren. Ya, nggak sanggup saya mau bikin pondok pesantren itu. Susah, belum ilmu belum cukup. Nah, tapi orang tua tidak bisa pulang. Terpaksa kita pulang ke kampung. Wajib juga bikin pondok pesantren. Gembiralah kita pulang ikut orang Aceh, pulang ke kampung 45 orang, banyak, mulai dari kelas 1 sampai kelas 7 sudah banyak ikut. Sampai ke sana nggak boleh mendirikan pondok orang Aceh, nggak bisa tinggal di situ. Udah berapa hari? Udah 45 hari kita berada di kampung, di tempat pondok itu. Kita masih belum naik lokasi pondok, masih lama. Udah 45 hari, suasana tidak mengizinkan lagi. Kekacauan begitu besar. Tidak diizinkan, nggak boleh kamu membawa orang Aceh belajar di sini. Kenapa? Karena kita masih belum begitu paham dunia saat itu. Orang itu apa yang kehidupan semuanya itu mau yang kuning itu, yang pakai Golkar. Karena Aceh menangnya dia, terpaksa kita diusir. Saya terpaksa dengan masyarakat itu, tambutan masyarakat itu begitu bagus. Kami itu semuanya 4 orang makan dikasih masakan itu. Nggak usah kita masak, beras dikasih, makan dikasih. Gembira betul masyarakat. Tapi tidak diizinkan. Baca selawat di kampung-kampung yang seperti kamu baca tadi belum ada, tapi dia mulai memang sudah bagus. Penuh mas, penuh apa untuk membaca selawat. Terpaksa walaupun bagaimana saja. Kamu orang Aceh ini katanya itu. Langsung saya pergi ke Muarin jauh. Kira-kira perjalanan 3 jam naik mobil. 4 jam jauh ya. Rupanya terpaksa orang Aceh itu semuanya pulang semua. Siapa yang tinggal? Kita sendirian. Rupanya susah juga kita sendirian, terusnya bagaimana? Itu saya itu kemarin itu rencana berjuang itu belum mampu. Rupanya susah juga kita sendirian. Tempat bicara pun nggak ada, lapor bagaimana? Dengan berita nggak ada tempat lapor sama. Nggak ada bantuan sedikit. Tinggal kekuatan kita yang ada dengan masyarakat. Habis tutup pesantren nggak bisa buka, Darul Ulum nggak bisa dinamakan pondoknya Darul Ulum. Tangis masyarakat itu paling banyak. Kalau kesah masyarakat paling banyak. Udah ada masyarakat itu sebagian udah mengetek jihad. Itu berjihad aja. Siapa yang melarang kita? Habis itu jangan. Sudah juga itu. Untuk kita mau meneruskan pondok dengan untuk mendamaikan masyarakat susah. Alhamdulillah bertahan. Kita walaupun berapa saja akan saya terima. Karena amanah dari Abu dari Wali, kewajiban kamu mengajar berapa yang dapat. Alhamdulillah
waktu saat itu karena orang ngaji tidak ada lagi, masih dapat mengajar. Ada 50 orang. Nah, maka tantangan dan rintangan begitu sangat berarti untuk memperjuangkan agama Allah. Tapi karena ikhlas, karena mengharapkan redha Allah dan redha dan yang titipan daripada guru, walaupun bagaimana saja tetap kami pertahankan. Artinya sudah tenang lah, pergi lagi ke Padang, Palari udah bagus, yang pesantrennya udah banyak, ini yang pertahannya udah banyak, orang Aceh sudah ada. Udah dengar kira-kira wali pergi ke Semendo, ke pondok pesantren kita ada full abon di Palembang. Saya dengar bicara Abuya sudah mulai agak goyang untuk mempertahankan Palari. Ini bagaimana Abuya? Rupanya kesempatan Abuya tidak ada saat itu. Pulang Abuya dari Semendo, orang ada bangkit tertijus kejadian yang tidak baik. Udah telepon hadir udah banyak. Saya masih Hasan, anak saya masih Hasanah yang tinggal di Palari. Udah nelfon tengah malam. Malam-malam menelpon nangis sambil menangis. Kami udah diusir, kami ya udah diusir, Abu ya udah diusir. Kapan kau datang ke sini? Datang ke Palari. Sebenarnya saya berdoa jangan mungkin tidak bertahankan. Kita serahkan kepada Allah. Terus alhamdulillah di Palari kita tinggal lagi ke atas Palari itu masih kami ada bikin hall di sana, hall kedua dari untuk ingat abangnya dari orang Aceh banyak datang 2 mobil, dari kami 1 mobil dari Palembang. Kami lagi berada di pondok pesantren yang kedua. Kami datang dari Loncati. Bikin kadim, bikin darah. Rupanya berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun lah. 5 tahun. Nah, sekarang udah ada laporan. Abuya bagaimana Abuya? Ini ada juga punya. Sering Abuya datang cerita lagi. Kira-kira apa yang keberatan? Yang kira-kira yang susah menimbulkan yang sudah sering diceritakan oleh Abuya. Tapi kami cuma tidak ada jalan lain Abuya selain doa. Tetapi saya tunggu, insya Allah akan diberikan oleh Allah tempat yang sempurna. Alhamdulillah ini keberkatan beliau. Abuya ini bertahannya mulai dari pertama sampai kedua. Sekarang surat ketiga, alhamdulillah tempat ini harus kau perhatikan. Ini keberkatan doa daripada guru. Doa Abuya bisa bertahan karena doa daripada guru. Maka orang yang bisa berhasil keberkatannya itu kita cari. Insya Allah. Kalau kita orang yang tidak mempertahankan doa, tidak mempertahankan percaya daripada kata-kata guru, nggak bisa bertahan lagi. Tetapi Al-Mukarram ini pertahanan keberkatannya paling banyak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin bisa kamu perhatikan di Palari, perhatikan di yang tempat kedua. Sekarang di tempat ketiga yang lebih bagus lagi, lebih nyaman lagi. Sekarang insya Allah akan yang terus menerus jaya nanti, terus menerus menjadi orang yang baik. Tinggal pada pelajar sekalian memperhatikan, mengambil doa keberkatan daripada beliau, mengambil apa yang dibicarakan oleh beliau. Insya Allah keberkatan yang akan turun kepada pelajar sekalian. Amin. Allahumma amin. Nah, maka oleh demikian para pelajar sekalian, untuk menimbulkan keberhasilan kita jaga untuk keberkatan guru kita ini bisa turun kepada kita. Insya Allah Abuya tidak pernah susah, Abuya tidak pernah
Dari apa begitu saya rintangan dan halangan begitu banyak, tetap mereka pertahankan mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau itu udah berapa tahun berarti? Udah 2 tahun di sini. Saya ini udah berapa kali datang ke sini? Udah 2 kali, 3 kali, udah 3 kali. Nah, maka oleh karena demikian para pelajar sekalian, untuk mengambil keberkatan beliau, marilah kita percaya, kita taat. Marilah kita apa yang disampaikan oleh beliau kita perhatikan. Insya Allah akan memberikan keberkatan pada jamaah, pada pelajar sekalian, akan menjadi pelajar yang paling, yang walaupun dia sedikit dibandingkan orang lain, tapi ilmu kasar wal barakatuh wal, kita ambil yang berkah-berkahnya saja. Insya Allah pada pelajar sekalian akan menjadi orang yang paling berkah insya Allah, dan di sisi manusia nanti akan menjadi berguna. Pertahankan ini untuk para guru. Makanya apa satu kelebihan Abu? Kelebihan Abu ya, saya itu ikut Abu ya, kebanyakan Abu yang mengajar. Kami itu walaupun bagaimana saja rintangan halangan, kalau mengajar tidak pernah saya tinggalkan. Karena menurut Abi ya, walau mengajar itu, mengajar di pondok itu akan membawakan keberkatan. Maka saya sampaikan, apabila kau taat kepada guru, kamu di dalam pondok pesantren bikin mau kemaslahatan yang berada di dalam pondok pesantren, kamu tidak akan menjadi orang yang miskin, kamu tidak akan menjadi orang yang susah, kamu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ada keberkatan daripada, dengan apa? Dengan ada ketaatan kita kepada guru dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini pada jamaah sekalian, itu sekitar sedikit setelah saya ceritakan, tapi itu jangan dianggap apa, jangan dianggap satu rintangan, jangan dianggap itu satu cobaan yang akan mengangkat abunya, akan mengangkat Darul Ulum, akan menjadikan Darul Ulama yang tempat ilmu yang berkah, akan mendapatkan Darul Ulum, akan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun begitu besar rintangan yang begitu banyak, keberkatan akan diturunkan pada pelajar sekalian. Karena Abu yang tidak mengharapkan apa-apa, ya Allah, berikanlah keberkatan kepada anak-anak kami dan pelajar kami, ya Allah. Tempat ini akan menjadi tempat yang untuk orang mendapatkan ilmu yang berkah dan yang sanggup mempertahankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, begini perjuangan yang ada dilaksanakan oleh Abunya, berikanlah rahmat dan bimbingan-Mu kepada beliau, panjangkanlah umur beliau, dan jadikanlah beliau menjadi orang yang selalu di dalam keberkatan, di dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena pada pelajar sekalian, mari kepada guru yang sanggup, yang sudah sanggup mengajar, apa kita laksanakan mengajar kepada anak-anak kita. Dan yang penting kita kalau melaksanakan taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat kepada guru, insya Allah kalau semangat belajar tetap, walaupun bagaimana saja, insya Allah kita akan diberikan keberkatan kita dengan sebab istiqamah yang sering memberikan manfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'ulin nas, sebaik-baik manusia yang akan yang bisa memberi manfaat bagi manusia. Pada pelajar sekalian, para guru yang kami muliakan, mari baik itu yang guru santriwati, semangat. Walaupun begitu tantangan ada kawan anak-anak kita yang belum sering didoakan, ya Allah, jadikanlah anak-anak kami yang taat kepadamu, ya Allah, yang taat kepada Rasulmu, ya Allah, dan tak bisa berbuat baik kepada orang tua, dan taat kepada guru.
Nah, kelemahan kita yang sering susah menimbulkan keberkatan, kurangnya adab. Insya Allah kalau adab tanamkan sebaik-baik mungkin akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada dalam satu itu, la rahimah liman fi maksiatillah. Tidak boleh sayang kepada orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, marilah para jemaah sekalian, mari kita sama-sama memperhatikan apa yang diharapkan oleh pimpinan pondok, oleh Abuya. Semangat kita timbulkan, kita jaga untuk akhlak yang baik yang kita tanamkan dengan sebaik-baik mungkin, dan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita dapat kita laksanakan. Insya Allah kawan-kawan yang perempuan akan mendapatkan tempat yang paling layak diberikan di dunia dan di akhirat nanti. Apalagi para dewan guru, insya Allah akan mendapatkan keberkatan ini yang sudah nampak kepada Abuya. Tempat oleh kau dengar, sudah 3 tempat dijalankan, Abuya tidak apa-apa. Alhamdulillah. Kalau kami dengan cerita Abuya, dia cerita dengan saya, menangis saya. Tapi alhamdulillah Abuya, tetap dengan Abuya kira-kira, alhamdulillah akan kita pertahankan mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada pelajar sekalian, menjadilah orang yang taat dalam, insya Allah orang yang taat itu akan diberikan keberkatan di dunia dan di akhirat nanti. Dan kita keluarkan juga pertama kita bacakan untuk mulianya manusia, maha suci Allah yang telah memulihkan manusia bil ilmi wal amal, dengan adil ilmu dan beramal. Insya Allah dengan adil beramal dapat melaksanakan beramal akan menjadi orang yang baik dan menjadi orang yang taat kepada Allah, dan menjadi semuanya akan menjadi pelajar yang selalu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekadar ini saja dapat disampaikan. Aku tidak lama menyampaikan mungkin lagi karena lidah yang tidak bisa kita atur. Mungkin para pelajar sekalian, kita selalu berdoa mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku minta tolong doa pada pelajar sekalian masih dalam istiqamah sanggup mengajar dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau insya Allah kalau ada doa pada pelajar, kenapa tak mengharapkan doa pada pelajar sekalian? Doa pelajar ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa jangan malas mendoakan orang lain? Doa itu kadang-kadang untuk orang lain paling diberkati oleh Allah. Doa untuk kita sendiri kadang-kadang kita baca udah beberapa kali, ya Allah belum diberkati oleh Allah. Tetapi doa daripada orang lain untuk kita itu keberkatan oleh Allah, diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita mendoakan orang lain dengan ikhlas? Kenapa kalau orang kita mendoakan untuk diri kita sendiri, karena kita mau untuk diri kita sendiri saja. Maka oleh karena demikian para pelajar sekalian, jangan malas berdoa. Insya Allah doa akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekali lagi kami tolong doakan aku datang ke sini. Ini kesempatan sebenarnya nggak bisa datang. Kesempatan hadir wisuda hari Sabtu, dan Bapak Hadi akan pergi haji, ibunya dengan bapaknya pergi haji. Nah, karena tidak ada orang di rumahnya, tidak ada lagi, pergi semua. Ada yang ambil yang kecil kawan kali yang tinggal di rumah. Nah, nggak mungkin, maka Hadi mungkin selesai wisuda pulang dulu ke kampung dulu. Doakan semoga dia masih dalam keadaan sehat dan masih beramal dalam keadaan baik. Apa yang ilmu yang dimiliki akan diajarkan nanti. Nah, sekali lagi itu yang sekarang itu saja yang dapat kami sampaikan. Mungkin para
pelajar sekalian mengakui saya ini apa? Bukan apa guru, tapi saya itu guru terdahulu. Nah, insya Allah karena saja akan selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala menimbulkan keberkatan pertemuan kita ini. Ya Allah, jadikanlah majelis kami yang majelis yang barakah ya Allah. Jadikanlah tempat kami ini yang tempat belajar ini yang berkah ya Allah, dan berikanlah santriwati ini yang selalu dalam lindungan-Mu dan mendapatkan rahmat-Mu ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram. Akhirul kalam ila khairil nabil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi thumma ila rasul anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin wa salihin wa syuhada wa salihin wa ila malaikatil muqarrabin khususan ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ustazina. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.